Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Nurfadila dari kelas 10 IPS 2. Saya ingin menyampaikan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Dakwah Rasulullah periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, yakni dari semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai dengan wafatnya Rasulullah, yaitu tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-12 Hijriah. Sebelum Islam datang, kota Madinah disebut dengan nama Yastrib. Penduduk asli kota Yastrib adalah suku Aus dan suku Khazraj, dan ada sebagian orang Yahudi yang menetap di sana. Faktor-faktor yang mendorong Nabi untuk hijrah ke Madinah adalah adanya tanda-tanda perkembangan Islam yang baik di Yastrib, karena pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Yastrib menemui Nabi Muhammad di Bukit Aqobah dan berikrar untuk masuk Islam. Kejadian tersebut dinamakan Perjanjian Aqobah I. Adapun isi dari Perjanjian Aqobah I adalah: pertama, mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Ketiga, mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. Keempat, mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah. Kelima, mereka menyatakan tidak akan membunuh. Dan keenam, mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Tahun 622 Masehi, datang lagi 73 orang Yastrib, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, ke Mekah dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah haji. Namun, sesungguhnya mereka ingin bertemu dengan Rasulullah. Hal ini disebut dengan Perjanjian Aqobah kedua. Isi perjanjian dari Aqobah kedua adalah: pertama, penduduk Yastrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. Kedua, penduduk Yastrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Ketiga, penduduk Yastrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan mensiarkan kepada sanak keluarga mereka. Dan yang terakhir, penduduk Yastrib siap menerima segala resiko dan tantangan. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk pindah ke Yastrib. Faktor lain yaitu Rasulullah mendengar kabar tentang rencananya pembunuhan atas dirinya oleh kaum Quraisy. Rencana pembunuhan tersebut dikarenakan kaum Quraisy khawatir jika Nabi Muhammad menguasai Madinah. Rencana pembunuhan dilakukan oleh semua suku, di mana setiap suku diwakili oleh seorang pemudanya yang kuat. Setelah Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah dan diterima penduduk Madinah, Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin kota itu. Ia segera meletakkan dasar-dasar kehidupan yang kokoh bagi pembentukan suatu masyarakat baru. Adapun dasar-dasar yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad ialah: yang pertama, ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan di dalam Islam. Yang kedua, tempat pertemuan sebagai sarana terpenting untuk mewujudkan persaudaraan tersebut. Yang ketiga, hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang bukan beragama Islam. Strategi dan substansi dakwah Rasulullah periode Madinah. Pekerjaan besar yang dilakukan Rasulullah dalam periode Madinah adalah pembinaan terhadap masyarakat Islam yang baru terbentuk. Dalam membina masyarakat Islam di Madinah, strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah antara lain: yang pertama, mendirikan masjid. Nabi Muhammad mendahulukan membangun masjid di Kuba sebelum bangunan lainnya. Hal ini karena masjid memiliki potensi yang sangat vital dalam menyatukan umat dengan membina masyarakat Islam berlandaskan semangat tauhid. Yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin yang jauh dari sanak saudara dan kampung halaman mereka dipererat oleh beliau dengan mempersaudarakan mereka dengan kaum ansor. Sebagai contoh, Abu Bakar dipersaudarakan dengan Haris bin Zaid.
Strategi yang selanjutnya yaitu melakukan perjanjian perdamaian dengan kaum Yahudi. Piagam Madinah yang fungsinya untuk menciptakan suasana tentram di kota baru bagi Islam. Isi dari Piagam Madinah yaitu pertama, bahwa kaum Yahudi bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Kedua, kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong-menolong untuk melawan siapa saja yang menyerang mereka. Ketiga, kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib menasehati, tolong-menolong, melaksanakan kebajikan dan keutamaan. Keempat, bahwa kota Madinah adalah kota suci yang wajib dihormati oleh mereka yang terlibat perjanjian itu. Dan yang terakhir, bahwa siapa saja yang tinggal di dalam atau di luar kota Madinah wajib melindungi keamanan dirinya. Selanjutnya yaitu meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat Islam. Dalam periode perkembangan agama Islam di Madinah inilah turun wahyu Allah yang mengandung perintah zakat, puasa, dan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran atau larangan, dan pidana lainnya. Dan strategi yang terakhir yaitu mendirikan negara Madinah. Dengan terbentuknya negara Madinah, Islam semakin bertambah kuat. Perkembangan Islam yang pesat itu membuat orang-orang Mekah menjadi resah. Untuk memperkokoh dan mempertahankan keberadaan negara yang baru didirikan itu, Nabi Muhammad mengadakan beberapa ekspedisi ke luar kota, baik langsung di bawah pimpinan maupun tidak. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.